Halo teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan pembacaan buku Start With Why karya Simon Sinek. Kali ini kita memasuki bagian keempat, cara menggalang orang-orang yang percaya. Untuk pokok pembahasan pertama di bagian keempat yaitu mulai dengan mengapa, tetapi ketahui bagaimana caranya. Oke, langsung saja saya bacakan. Energi menyemangati, karisma menginspirasi. Hai, dengan teriakan, Steve Ballmer, pria yang menggantikan Bill Gates sebagai CEO Microsoft, bersemangat menaiki panggung di pertemuan puncak global tahunan perusahaan itu. Ballmer mencintai Microsoft. Dia mengatakannya dengan kata-kata yang tegas dan pasti. Dia juga tahu bagaimana caranya menyemangati kerumunan orang. Energinya nyaris melegenda. Dia menggentak-gentakkan kepala, tangannya, dan lari dari satu ujung panggung ke ujung lainnya. Dia berteriak dan berkeringat. Dia memang menakjubkan untuk dipandang dan penonton menyukainya. Seperti yang dibuktikan dengan sangat nyata oleh Ballmer, energi dapat memotivasi kerumunan orang. Tetapi bisakah itu menginspirasi populasi? Apa yang terjadi di hari atau minggu berikutnya ketika energi Ballmer tidak ada di sana untuk memotivasi pegawainya? Apakah energi sudah cukup untuk memelihara fokus perusahaan yang terdiri atas sekitar 80.000 orang? Sebaliknya, Bill Gates adalah orang yang pemalu dan canggung, tidak bisa bergaul. Dia tidak cocok dengan stereotip memimpin sebuah korporasi yang bernilai miliaran dolar. Dia bukan pembicara yang paling bersemangat. Tetapi, ketika Bill Gates bicara, orang mendengarkan dengan menahan nafas. Mereka menyimak setiap katanya. Ketika bicara, Gates bukan menggalang orang-orang yang berada di ruangan. Dia menginspirasi mereka. Orang-orang yang mendengarnya menyerap apa yang dia katakan dan membawa kata-katanya selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bertahun-tahun. Gates tidak punya energi, tetapi Gates menginspirasi. Energi memotivasi, tetapi karisma menginspirasi. Energi mudah dilihat, diukur, dan ditiru. Karisma sulit dirumuskan, nyaris mustahil untuk diukur dan terlalu samar untuk ditiru. Semua pemimpin hebat memiliki karisma karena mereka memiliki kejelasan tentang mengapa. Suatu keyakinan yang tidak pernah pudar pada suatu tujuan atau isu perjuangan yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Yang menginspirasi kita bukanlah kecintaan Bill Gates pada komputer, tetapi optimismenya yang tak pernah pudar sehingga masalah yang terumit sekalipun bisa diselesaikan. Dia percaya kita bisa menemukan cara untuk menyingkirkan rintangan guna memastikan setiap orang bisa hidup dan bekerja dengan sepenuh potensinya. Kepada optimismenya lah kita tertarik. Hidup di masa revolusi komputer, dia memandang komputer sebagai sebuah teknologi yang sempurna untuk membantu kita semua menjadi lebih produktif dan mencapai potensi terbesar kita. Kepercayaan itu menginspirasi perwujudan visinya tentang sebuah komputer pribadi di setiap meja. Ini ironis mengingat Microsoft tidak pernah membuat komputer pribadi. Yang Bill Gates pandang sebagai dampak dari teknologi baru ini bukanlah hanya apa yang dilakukan oleh komputer, tetapi mengapa kita membutuhkannya. Sekarang ini, pekerjaan yang dilakukan bersama Bill and Melinda Gates Foundation tidak ada kaitannya dengan piranti lunak, tetapi adalah sebuah cara lain yang didirikan yang mewujudkan mengapanya. Dia mencari cara-cara untuk menyelesaikan masalah,
dia masih memiliki keyakinan yang tak pernah pudar. Dan dia masih percaya bahwa jika kita menolong orang, kali ini menolong mereka yang berkekurangan untuk menyingkirkan rintangan yang kelihatannya sederhana, maka mereka juga akan mempunyai peluang untuk lebih produktif dan mengangkat diri mereka sendiri untuk mencapai potensi penuh mereka. Bagi Gates, semua itu telah mengubah apa yang dia lakukan untuk mewujudkan isu perjuangannya. Mengapanya? Karisma itu tidak ada hubungannya dengan energi. Karisma datang dari kejelasan tentang mengapa. Ia datang dari keyakinan mutlak terhadap suatu cita-cita yang lebih besar daripada diri seseorang. Sebaliknya, energi datang dari tidur yang cukup dan sejumlah besar kafein. Energi dapat menyemangati, tetapi hanya karisma yang dapat menginspirasi. Karisma menumbuhkan kesetiaan, energi tidak. Energi selalu bisa disuntikkan ke dalam suatu organisasi untuk memotivasi orang melakukan segalanya. Bonus, promosi, hadiah, dan bahkan hukuman memang dapat membuat orang bekerja lebih keras, tetapi seperti semua jenis manipulasi, hasilnya berjangka pendek. Dengan berjalannya waktu, taktik seperti itu akan mahal dan meningkatkan stres pada pegawai maupun majikan, dan pada akhirnya akan menjadi alasan utama mengapa orang muncul untuk bekerja setiap hari. Itu bukan kesetiaan. Itu adalah pengulangan bisnis versi pegawai. Kesetiaan pada pegawai adalah ketika mereka menolak gaji atau tunjangan yang lebih besar untuk tetap bekerja di perusahaan yang sama. Kesetiaan kepada perusahaan akan mengalahkan gaji dan tunjangan. Dan kecuali kita seorang astronot, juga bukan jenis pekerjaan yang kita lakukan yang menginspirasi kita. Tetapi isu perjuangan untuk kita datang bekerja. Kita bukan ingin datang bekerja untuk membangun tembok. Kita ingin datang bekerja untuk membangun katedral. Selanjutnya pembahasan jalan pilihan. Dibesarkan di Ohio, 60 mil dari Dayton, Neil Armstrong tumbuh bersama kisah-kisah baik bersaudara. Sejak usia dini, dia bercita-cita untuk terbang. Dia membuat pesawat mainan, membaca majalah tentang penerbangan, dan memandangi langit melalui teleskop yang dipasang di atas rumahnya. Dia bahkan mendapat surat izin pilot sebelum surat izin mengemudi, bersama cita-cita masa kecil yang telah mewujud. Armstrong memang ditakdirkan untuk menjadi astronot. Tetapi, bagi sebagian besar dari kita, jalan karir kita lebih mirip jalan karir Jeff Subter. Ketika Subter masih di sekolah menengah atas, ibunya mengatur agar dia bisa bekerja magang selama musim panas di bank tempat ibunya bekerja. 4 tahun setelah lulus sekolah, dia menelpon bank untuk mencari tahu apakah dia bisa bekerja paruh waktu di sana. Dan pada akhirnya, bank menawarkan pekerjaan paruh waktu baginya. Begitulah Jeff mendapatkan karir sebagai bankir. Malah sebenarnya, setelah 15 tahun di industri keuangan, dia dan seorang rekan bernama Terry Mouse melanjutkan karir dengan memulai bank mereka sendiri, Lewis and Clark Bank, di Portland, Oregon. Subter sangat bagus dalam apa yang dia lakukan. Di sepanjang karirnya, dia adalah salah satu pejabat bagian pinjaman berkinerja puncak. Dia disukai dan dihormati oleh rekan-rekan kerja maupun klien. Tetapi bahkan Jeff sekalipun akan mengakui bahwa dia tidak terlalu menyukai perbankan. Meski tidak menghidupi cita-cita masa kanak-kanaknya,
dia tetap berpergian menjalani perbankan untuk sesuatu yang lain. Jadi, bukan apa yang dia lakukan yang membuatnya bangun setiap pagi, tetapi mengapa dia melakukannya. Jalan karir sebagian besar dari kita adalah suatu kebetulan. Saya tidak pernah berencana melakukan apa yang saya lakukan sekarang ini. Ketika masih kecil, saya ingin menjadi insinyur penerbangan. Tetapi di sekolah tinggi, saya bercita-cita menjadi seorang jaksa kriminal. Ketika berada di sekolah hukum, ternyata saya tidak lagi suka pada gagasan menjadi pengacara. Gagasan itu terasa tidak benar. Saya sedang belajar di sekolah hukum di Inggris. Salah satu profesi terakhir yang benar-benar Inggris tidak menggunakan setelan jas bergaris tipis ke suatu wawancara akan bisa melenyapkan peluang saya untuk mendapat pekerjaan. Ini bukan selera saya. Kebetulan saya sedang berpacaran dengan orang perempuan belia yang belajar perasaan di Syracuse University. Dan begitulah, saya mendapat karir baru di bidang pemasaran. Tetapi itu hanya salah satu dari banyak hal yang telah saya lakukan. Itu bukan passion saya dan bukan cara saya merumuskan hidup. Isu perjuangan saya untuk menginspirasi orang guna melakukan hal-hal yang menginspirasi mereka adalah mengapa saya bangun setiap pagi. Semangat untuk mencoba menemukan cara-cara baru, berbagai apa, untuk mewujudkan isu perjuangan saya, yang salah satunya adalah buku ini. Terlepas dari apa yang kita lakukan di dalam hidup, mengapa kita, tujuan, isu perjuangan, atau kepercayaan kita tidak pernah berubah. Jika lingkaran emas kita seimbang, apa yang kita lakukan hanyalah salah satu cara kasat mata yang kita temukan untuk menghidupi isu perjuangan itu. Mengembangkan piranti lunak hanyalah salah satu cara yang Bill Gates lakukan untuk menghidupkan isu perjuangannya. Sebuah maskapai penerbangan memberi aluran yang sempurna kepada Herb Kelleher untuk menyebarkan kepercayaannya pada kebebasan. Menempatkan manusia di bulan hanyalah salah satu tujuan yang digunakan John F. Kennedy, dan bukan dilayani oleh negara, akan menuntun Amerika menuju kemajuan dan kemakmuran. Apple memberi jalan kepada Steve Jobs untuk menantang status quo dan melakukan sesuatu yang besar di dunia. Semua hal yang dilakukan oleh para pemimpin karismatik ini adalah cara-cara kasat mata yang mereka temukan untuk menghidupkan mengapa mereka. Tetapi ketika mereka masih muda, tidak satupun dari mereka yang pernah membayangkan apa yang akan mereka lakukan. Ketika mengapa telah jelas, orang-orang yang memiliki kepercayaan yang sama akan tertarik dan mungkin ingin berperan serta dalam mewujudkannya. Jika diperbesar, kepercayaan itu bisa memiliki daya untuk menggalang lebih banyak orang yang mengacungkan tangannya dan menyatakan, "Saya ingin membantu." Sekelompok orang percaya yang bergabung demi satu kesamaan tujuan, isu perjuangan, atau kepercayaan bisa membuat hal-hal yang menakjubkan. Inspirasi hanya memulai prosesnya. Kita membutuhkan sesuatu yang lain untuk menggulirkan suatu gerakan. Oke, pembahasan berikutnya yaitu memperbesar sumber inspirasi. Lingkaran emas bukanlah sekedar alat komunikasi. Ia juga memberi pemahaman tentang bagaimana organisasi yang hebat diorganisir. Ketika kita mulai menambah dimensi baru kepada konsep lingkaran emas, tidaklah akan menolong lagi jika kita melihatnya sebagai sebuah model dua dimensi saja. Jika ingin memberi nilai nyata pada cara membangun sebuah
organisasi yang hebat di ranah 3 dimensi, maka lingkaran emas harus menjadi 3 dimensi. Kabar gembiranya memang begitu adanya. Malah sebenarnya gambar 2 dimensi itu adalah tampak atas sebuah kerucut. Jika kerucut ini dimiringkan, kita dapat melihat nilainya secara utuh. Kerucut ini mewakili sebuah perusahaan atau organisasi, sebuah sistem yang mengatur dan hierarkis. Duduk di puncak sistem mewakili mengapa adalah seorang pemimpin. Dalam kasus perusahaan, biasanya itu adalah CEO, atau setidaknya itulah yang kita harapkan. Tingkatan berikutnya adalah tingkat bagaimana, yang khasnya berisi para eksekutif senior yang terinspirasi oleh visi pemimpin dan mengetahui bagaimana cara menghidupkan visi itu. Jangan lupa bahwa mengapa hanyalah sebuah kepercayaan. Bagaimana adalah tindakan yang kita lakukan untuk mewujudkan kepercayaan itu. Dan apa adalah hasil dari tindakan itu. Terlepas dari seberapa karismatik atau menginspirasi yang pemimpin, jika tidak ada orang-orang di dalam organisasi yang terinspirasi untuk mewujudkan visi itu menjadi kenyataan. Untuk membangun suatu infrastruktur sistem dan proses, maka hasil yang paling bagus adalah tidak adanya efisiensi, dan yang paling buruk adalah kegagalan. Dalam pengembaraan ini, tentang bagaimana mewakili seorang atau sekelompok kecil yang bertanggung jawab membangun infrastruktur yang bisa membuat mengapa menjadi kasat mata. Itu bisa terjadi di bagian pemasaran, operasional, keuangan, sumber daya manusia, dan semua bagian kelas C. Di bawah itu ditingkatkan apa? Adalah di mana ban bertemu dengan aspal. Di tingkatan inilah sebagian besar pegawai duduk dan semua hal yang kasat mata terjadi. Pembahasan selanjutnya yaitu saya punya mimpi dalam kurung dan dia punya rencana. Dr. King berkata, dia punya mimpi, dan dia menginspirasi orang-orang untuk menjadikan mimpinya sebagai mimpi mereka sendiri. Rob Abernathy menyumbang sesuatu yang lain kepada gerakan itu. Dia tahu apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan mimpi itu, dan dia mewujudkan kepada orang-orang bagaimana cara melakukannya. Dia memberi struktur kepada mimpi itu. Dr. King bicara tentang dampak pergerakan secara filosofis. Sementara Abernathy yang pernah menjadi mentor Dr. King, teman lama, sekretaris keuangan, dan bendahara Southern Christian Leadership Conference, akan membantu orang-orang untuk memahami langkah-langkah tertentu yang perlu mereka ambil. Sekarang, dalam tanda kutip, kata Abernathy kepada hadirin sesudah pidato Dr. King yang menggugah. Perkenalkan saya, memberitahu Anda apa artinya itu untuk besok pagi. Dr. Martin Luther King Jr. adalah pemimpin, tetapi dia tidak seorang diri mengubah Amerika. Meski Dr. King menginspirasi gerakan, orang perlu diatur agar benar-benar bergerak. Seperti pada hampir semua pemimpin besar, ada orang-orang di sekitar. Dr. King yang lebih mengetahui bagaimana cara melakukannya. Untuk setiap pemimpin besar, untuk setiap jenis mengapa dan jenis bagaimana, atau kelompok jenis bagaimana yang terinspirasi dan mengambil isu perjuangan yang tidak kasat mata itu, membangun infrastruktur yang dapat menghidupkannya. Infrastruktur itulah yang sebenarnya memungkinkan perubahan
atau sukses yang terukur. Pemimpin duduk di puncak kerucut, di awal, di titik mengapa, sedangkan jenis bagaimana duduk di bawahnya, dan bertanggung jawab untuk membuat segalanya benar-benar terjadi. Pemimpin membayangkan tujuan dan orang jenis bagaimana menemukan rute untuk tiba di sana. Sebuah tujuan tanpa rute akan membuat orang berjalan berputar-putar dan tidak efisien. Sesuatu yang akan dialami oleh banyak jenis mengapa yang hebat tanpa bantuan orang-orang lain yang membumikan mereka. Sebuah rute tanpa tujuan mungkin akan efisien. Namun untuk apa? Bisa mengemudi memang bagus dan menyenangkan. Tetapi akan lebih memuaskan jika kita mempunyai tempat yang dituju. Bagi Dr. King, Ralph Abernethy adalah salah satu orang yang membuatnya terinspirasi dan mengetahui bagaimana menjadi isu perjuangan itu bisa ditindaklanjuti dan dikasatmatakan. Tugas Dr. King adalah memahami ideologi dan teologi anti kekerasan. Kata Abernethy, tugas saya lebih sederhana dan membumi. Saya memberitahu dalam tanda kurung orang-orang jangan naik ke bus-bus itu. Pada setiap kasus pemimpin karismatik yang hebat dan pernah mencapai sesuatu yang bermakna, selalu ada seseorang atau sekelompok kecil yang berdiri di bawah bayang-bayangnya, yang mengetahui bagaimana cara mengambil visi itu dan mewujudkannya. Dr. King punya mimpi, tetapi terlepas dari seberapa menginspirasinya sebuah mimpi, mimpi yang tidak bisa dihidupkan akan tetap tinggal mimpi. Dr. King memimpikan banyak hal yang sama seperti begitu banyak orang Afro-Amerika yang dibesarkan di selatan di masa pra-hak sipil. Dia membicarakan banyak tema yang sama. Dia merasakan kemarahan yang sama yang ditimbulkan oleh sistem yang tidak adil, tetapi optimismenya tak tergoyahkan dan kata-katanya menginspirasi suatu populasi. Dr. King tidak seorang diri mengubah Amerika. Misalnya, dia bukan pembuat undang-undang, tetapi telah diciptakan undang-undang yang memberi hak yang setara kepada semua orang di Amerika Serikat terlepas dari warna kulitnya. Bukan Dr. King yang mengubah Amerika, tetapi yang telah mengubah jalannya sejarah adalah gerakan dari jutaan orang lain yang telah terinspirasi olehnya. Tetapi bagaimana kita mengatur jutaan orang? Lupakan jutaan. Bagaimana kita mengatur ratusan atau puluhan orang? Visi dan karisma pemimpin sudah cukup untuk menarik para investor dan pelopor. Percaya pada intuisi dan naluri. Orang-orang ini akan melakukan pengorbanan terbesar untuk membantu mewujudkan visi. Bersama setiap sukses, bersama setiap pertujuan kasat mata yang membuat visi menjadi kenyataan, semakin banyaklah mayoritas orang berpikir praktis yang mulai memengaruhi minat mereka. Apa yang sebenarnya hanya mimpi segera menjadi kenyataan yang bisa dibuktikan dan kasat mata. Dan ketika itu terjadi, tipping point bisa dicapai dan segalanya benar-benar berjalan. Oke, demikian pembacaan bab keempat dengan berbagai macam pembahasan dari bagian yang keempat. Oke teman-teman, terima kasih. Selamat